Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang subjek dan objek hukum. Subjek hukum ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu subjek, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah law of subject. Ya. Segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban. Itu subjek. Subjek hukum adalah manusia, natural person, ya, dan badan hukum reh person. Badan hukum ini dibagi badan hukum privat dan badan hukum publik. Nah, menurut Marwan Mas, segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, dapat memiliki hak dan kewajiban itu subjeknya. Menurut Sujono Djosisworo juga bahwa uh, subjek hukum itu adalah orang yang mempunyai hak, ya, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, orang sebagai subjek hukum itu dimulai sejak lahir ya idealnya dan berakhir setelah meninggal. Namun di dalam pasal 2 KUH Perdata itu sejak seseorang masih ada dalam kandungan dia sudah menjadi subjek hukum. Kenapa? Karena dia memiliki hak untuk dilahirkan dengan selamat, diberi hak untuk dilindungi, maka kemudian anak yang dalam kandungan seorang wanita ya itu adalah subjek hukum. Nah, macam-macam subjek hukum ini menurut CST Council. Yang pertama adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua adalah badan hukum, reh person, persona moralis, Latinnya, dan legal person, Inggrisnya adalah perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Nah, orang natural person, ya. Natural person ini adalah orang yang pendukung hak dan kewajiban ya, setiap manusia. Nah, di dalam pasal 2 KUH Perdata, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan itu dianggap telah lahir. Ya, setiap kali kepentingan si anak menghendaki, bila telah mati, sewaktu dia lahirkan, maka dia dianggap tidak pernah ada. Maka seorang itu sudah dianggap sejak dia di dalam kandungan sebagai subjek hukum. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1330, menentukan mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukumnya, diantaranya anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, terus perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Nah, ini dalam bukunya Wiryono Projodikoro menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Gitu ya. Pertama, alasannya mengapa kemudian manusia itu sebagai subjek hukum? Manusia mempunyai hak subjektif dan kewenangan hukum. Yang kedua, pada dasarnya manusia mempunyai hak, ya, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, ada yang tidak cakap, gila, di bawah pengampuan dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, badan hukum, reh person. Ya. Menurut Moleng Rev, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggota secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama dan tidak dapat dibagi. Nah, ini dalam pergaulan hukum di tengah masyarakat ternyata manusia bukan satu-satunya sebagai subjek hukum, karena subjek hukum lain itu berbentuk badan hukum. Menurut von Savigny, Sewi of Zumer, Anhuing, dan Langemeyer menyatakan bahwa badan hukum itu adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Ini pengertiannya. Nah, sehingga badan hukum sebagai subjek itu adalah perkumpulan orang atau organisasi dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum gitu ya, mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat dan menggugat di pengadilan. Ini badan hukum sebagai subjek hukum. Ya. Yang berikutnya adalah objek hukum. Menurut Sujono Djosisworo, objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai si subjek hukum. Ini ke benda, ya, benda. Misalkan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, ya, berwujud atau tidak berwujud, misalkan, dia juga jadi subjek. Ya.
Nah, kemudian Khairul Rasyid juga menyatakan bahwa objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Nah, ini jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. Ada benda bergerak. Jadi semua benda bergerak itu adalah masuk dalam objek hukum. Benda bergerak ini adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda bergerak karena sifatnya ya, seperti meja, mobil, motor, dan lainnya. Benda bergerak karena undang-undang. Benda tidak berwujud menurut undang-undang masukkan ke dalam kategori benda bergerak adalah biliar giro, wesel, cek, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kedua, benda tidak bergerak. Ya, misalnya kan tanah dan segala apa yang melekat di atasnya, serta benda bergerak yang karena sifatnya dimasukkan dalam kategori benda tidak bergerak seperti kapal laut dan pesawat terbang. Penyerahan benda dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Yang berikutnya adalah besit, lepering, perjaring, dan beswaring. Jadi benda bergerak dan tidak bergerak itu berhubungan dengan 4 hak dari objek hukum. Yang pertama adalah kepemilikan, dan yang kedua itu bagaimana cara penyerahannya. Yang ketiga kadaluarsa, ya. Gitu. Bagaimana untuk benda-benda tidak bergerak tidak mengenal kadaluarsa gitu ya. Sebab besit di sini di sini sama dengan pemilikan yang disebut agendom atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah pembebanan. Yakni terhadap benda bergerak dilakukan pada gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak ya dengan hipotek untuk kapal dan pesawat terbang. Hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia. Ini ciri pokok hak kebendaan menurut Sri Sudewi Mashun Sofwan. Yang pertama, hak kebendaan itu merupakan hak yang mutlak, itu dapat dipertahankan dari siapapun. Terus kemudian mempunyai Thageflok atau the droit de suite, hak yang mengikuti, yang berarti bahwa hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya. Nah, sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dahulu, tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian. Ini hak privilege ya. Nah, gugatan dalam hak kebendaan dapat dilaksanakan terhadap siapapun juga yang mengganggu haknya. Kemudian kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya dilakukan. Terus kemudian mempunyai droit de préférence ya, hak terlebih dahulu. Ini dalam hukum Indonesia konsep si hak milik ya, dapat ditemukan di dalam pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang. Jadi meskipun kemudian itu hak milik kita, tidak boleh penggunaannya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam sistem hukum Prancis, hak milik itu terdiri dari yang pertama unbin corporel, meliputi semua benda berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kedua unbin incorporel, ya, meliputi benda-benda tidak berwujud seperti paten, hak cipta, dan saham. Nah, di dalam pasal 544 Kode Sivil Prancis mendefinisikan bahwa kepemilikan sebagai hak untuk menikmati atau melepas benda dengan cara apapun ya, yang diinginkan, asal tidak menggunakannya dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum. Ini droit réel, hak milik hukum dalam hukum Prancis. Droit réel ini hak milik yang berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, droit personnel, hak yang hanya dapat diklaim terhadap individu-individu tertentu. Nah, sistem hukum kebendaan yang pertama asas ideal, merupakan dasar dari segala hukum karena landasan ideal Pancasila merupakan dasar negara dan juga sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, sistem hukum kebendaan itu menganut asas konstitusional, merupakan landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang satu dengan lain saling terkait erat.
Yang ketiga asas politis. Asas ini berkaitan dengan arah politik hukum nasional. Nah, ini sistematika KUH Perdata Benda Nasional akan mempunyai cakupan. Yang pertama adalah hak kepemilikan, yang hak milik atas benda tetap, hak milik atas benda bergerak, hak milik bersama, dan hak milik atas rumah susun. Yang kedua, hak kebendaan terbatas. Satu, hak kebendaan atas benda tetap, ya, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak adat, hak yang sifatnya sementara. Yang kedua, hak kebendaan atas benda bergerak, yaitu hak menguasai, hak pakai, ya, dan hak pakai hasil. Yang berikutnya adalah hak kebendaan berupa jaminan. Ini hak gadai, hak hipotek, hak fidusia, dan hak tanggungan. Ya, yang berikutnya adalah hak privilege dan hak retensi. Ya. Hak privilege ini hak untuk didahulukan, ya, dan hak retensi ini hak untuk menahan. Itu rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.